Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Thumma ila hadratin sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz dan jami'a wali songo Husan Bakhalil Bangkalan Madura wa ila roh Mbah Masai Jombang Kiai Abdul Rahman Wahid Kiai wa Bakasbullah Kiai Bisi Samsuri Jombang wa ila roh Kiai Asad Samsul Arif Subando Mbah Hamid Mbah Pasuruan Mbah Surgo Surgi Mbah Selaga Mbah Khota Mbah Gedri Mbah Sakarudin khususan ila roh Mbah Soleh Semendi Pasuruan, Husan ila roh Habib Soleh Tanggul, Husan ila roh Mbah Hasan Ginggong Kiai Mahfud Sidik Jember, Husan ila roh Kiai Bisri Mustafa Kiai Maimun Zuber, Kiai Maksum Rembang, Huson Ilaro Mbah Ahmad Mutamakin, Mbah Abdullah Salam, Mbah Sal Mahfud, Kiai Haji Abdullah Rifai, Mbah Matin Pondoan, wajahnya Salamah, Huson Ilaro Mbah Yasin Bareng, Kiai Arwani Kudus, Kiai Turaihan, Mbah Makmun, Kiai Ali, Kiai Arwani, Kiai Anwar ya Mbah Anwar, Mbah Ahmad Fatoni, Mbah Karijo Qadir, Mbah Jasman Sa'roni, semua guru-guru yang ada di Kudus, kemudian Mbah Soleh Darat Semarang, Kiai Murtado Idris Pekalongan, Husan ila roh Abu Yadim Yati Banten, Kiai Yusuf Taujiri Garut, Kiai Rukhiyat, Kiai Ilyas Rukhiyat, Ajengan Khair Afandi Tasikmalaya, Mama Falak Bagentongan, Aang Nur Kiamat Syatibi Cianjur, semua orang-orang tua, guru-guru yang difatihai oleh para masyayikh kita, semua donatur aziz, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, rumah tangganya diberikan sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Kola sekarang halaman 12 ya, 12 yang agak atas. Oke, ayo siapa ya, sebisa-bisanya ntar saya tuntun lah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qila maka yang suaranya agak kencang, terus jangan di empat gitu loh, terus ini lembengin, coba pasang yang benar mic-nya. Fa in qila, ayo taruh yang benar, diperhatikan biar mic-nya. fa in qila maka jika ditanyakan, fa yang qila ma itu apakah, faidatul khilafi Makanya dianu apa? Fa in qila maka jika ditanyakan, apa yang ditanyakan? Ma faidatul khilafi, apa pertanyaan yang bunyinya ma faidatul khilafi. Kan? Bangunin kong. Melek tidur ayo. ma itu apakah, faidatul khilafi bermula padanya perbedaan pendapat. Fal jawabu maka bermula jawabnya, anna faidatahu itu sesungguhnya faedahnya perbedaan khilaf, tarjihu ahadil amraini itu memenangkan salah satu dua perkara. Ya kan dua perkara, karena tadi yang utama mana? Yang asal, apakah fa'il, apakah
Tada kan dua perkara kan. Nah, ayo terus. Inda ta'arudhu Ta'aruzi, ta'arodo, ya ta'arozu, ta'aruzon. Setelah ingda itu sama dengan mudhof ilaih. Dorof, madruf kan nggak ada istilah itu kan. Ayo. Inda ta'arudhu ta'arudi i'rabaini. Orang udah dua kali dijelasin masih salah. Ya gak? Ketika apa ta'arud? Pertentangan dua i'rab. Ketika pertentangan dua i'rab. Nah, itu bahasa ta'arud kalian jadikan pengingat-ingat biar jadi familiar. Fi kalimatin, di dalam satu kalimat. Bi annah tamalat, dengan sesungguhnya mirip-mirip apa kalimat. Nah, lebih tepatnya baknya bikin bak taswir. Bi anih tamalat, gambarannya itu apa namanya, baknya fungsinya berarti taswir. Apa maksudnya taswir? Ta'aruzi i'rabaini fi kalimatin, itu perlu penggambaran. Pertentangan dua i'rab dalam satu kalimat itu konkretnya apa? Nah, digambarkan di anih tamalat, gambarannya bahwa member-member samar-samar apa kalimat, kaunaha, pada adanya kalimat, fa'ilan. Ayo. Ini tamalat, gambarannya bahwasanya samar-samar apa kalimat, kaunaha, pada adanya kalimat, fa'ilan itu fa'il, au mubtadaan atau itu mubtada, Ya. Au khalat atau sepi apa kalimat, anil murajjihati, dari perkara yang memenangkan. Ya, jamak perkara-perkara yang memenangkan gitu. Dari perkara-perkara yang memenangkan. Fa in kulna. Udah segitu dulu dah. Gak usah disanter ke gua, udah kesono aja. Terus apa sih? Kan tadi pertanyaannya fa in kila ma faidatul khilafi. Faedahnya khilaf itu apa? Maksudnya khilaf, apakah asalnya marfuat itu fa'il atau asalnya marfuat itu mubtada? Tahu marfuat kan? Ini harus sudah familiar di telinga kalian. Isim-isim yang dibaca rofa. Isim yang dibaca rofa itu aslinya fa'il atau mubtada? Nah, kok sampai ada kemarin dinyatakan mubtada atau fa'il atau mubtada? Faedahnya apa kok sampai khilaf begitu? Nah, fal jawabu, diperhatikan, tolong diperhatikan ya, ini ruhnya ilmu nahwu ini. Anna faidatahu tarjihu ahadil amroin ingza ta'arudi arabain fi kalimatin. Faedah khilaf adalah memenangkan salah satu dari dua perkara. Maksudnya memenangkan salah satu dari dua perkara, ya ada kalanya kalimat tadi sebagai fa'il, ada kalanya menang sebagai mubtada. Oke, nyambung. Nah, bi anih tamalat kaunaha fa'ilan au mubtadaan. Lah mirip apa namanya ketika terjadi ta'aruzul i'rabain, apa pertentangan antara dua i'rab dalam satu kalimat. Tapi kalimat tadi mirip-mirip atau bisa jadi ditarkib sebagai fa'il, bisa jadi ditarkib sebagai mubtada. Nah, ini mana yang lebih menang? Nah, itu maksudnya. Au khalat anil murajjihat. Nah, ini pembanding. Atau bahkan kalimat tadi sepi dari yang memenangkan, dominan ke fa'il juga enggak pantas, dominan menang ke mubtada juga enggak pantas. Nah, itu nanti pentingnya khilaf di situ. Fa'in kulna, baru ayo. Fa'in kulna, maka jika berpendapat siapa kita, titik dua. Kalau kita modern, al-fa'ilu aslun. Al-fa'ilu bermal fa'il, aslun itu asal. Nah, itu al-fa'ilu aslun, itu mahalnya di mahal nasab menjadi makul kaulnya kulna. Namun secara harfiah al-fa'ilu mubtada aslun
khobar. Jumlahnya mubtada khobar di mahal nasab menjadi maf'ulnya makul kulna tadi. Nyambung tuh, ayo. Faja'aluha maka menjadikan, Maka bermula menjadikan kalimat pada kalimat fa'ilan pada fa'il arjahu itu lebih menang. Arjahu itu lebih menang. Diperhatikan, saya komentari. Fa'in kulna al-fa'ilu aslun. Kalau kita berpendapat fa'il yang asal, kan tadi ada perbedaan pendapat. Fa'il itu asal atau mubtada itu asal marfu'at, kan gitu. Kalau kita berpendapat al-fa'ilu aslun faja'luha fa'ilan arjahu, maka menjadikan kalimat itu sebagai fa'il itu lebih menang. Nyambung kan? Bisa dipahami kan? Sebaliknya wa in kulna, disimak bocil, jangan main jari. Dilihat. Wa in kulna, dan jika berpendapat siapa kami al mubtada'u bermula mubtada. Nah itu pada lafaz al mubtada'u aslun, kan udah dijelasin, itu dibaca yang tuntas. Ayo, al mubtada'u aslun, pada lafaz al mubtada'u aslun. Baru artiin, ayo. Al mubtada'u bermula mubtada, aslun itu asal. Maksudnya asal apa? Asal marfu'at. Aslul marfu'at. Oke. Faja'aluha maka bermula menjadikan pada. Jangan lu pegangin. Kresek. Jangan lu pegangin. Kresek gak karuan. Faja'aluha maka bermula menjadikan pada kalimat. Faja'luha maka bermula menjadikan kalimat. Ja'lunya mudhof, hanya mudhof ilaih. Gitu loh. Bukan hanya pada kalimat, bukan begitu mengartikannya. Ja'lu dimudhofkan ke ha. Faja'luha maka bermula menjadikan kalimat, dijadikan mubtadaan pada mubtada. Asalnya memang hanya maf'ul asalnya. Tapi begitu ja'lu dijadikan masdar, maka ha yang tadinya maf'ul menjadi mudhof ilaih. Maka diperhatikan, itu ja'ala kan saudaranya donna. Gitu. Makanya kudu alim bener kalian, kudu pintar. Cuman jangan songong, jangan sombong. Baru bisa baca jurumi aja petentang lah. Gak mutu kalau begitu. Ayo. Faja'aluha maka bermula menjadikan kalimat mubtadaan pada mubtada, arjahu itu lebih menang. Nah, itu berarti kan arjahu itu khobarnya ja'luha. Oke. Nah, terus sebelum arjahu itu kan mubtadaan yang di sini. Kalau yang sebelumnya kan fa'ilan itu yang wa in qulna al fa'il aslun kan. Nah, mubtadaan di sini itu maf'ulnya ja'lu. Sekarang maf'ul pertama, asalnya maf'ul kedua. Karena hanya itu asalnya maf'ul loh, gitu loh. Tapi kalau fil makna mubtadaan itu maf'ul saninya ja'lu. Karena ha yang sebagai mudhof ilaih asalnya adalah maf'ul awal. Loh, nyambung. Itu harus kalian angan-angan, diteres ulang. Nah, itu namanya mutolaah mudzakarah, gitu loh. Ayo. Waqad qila, dan betul-betul dikatakan bimisli zalika, dengan seumpama itu, yaitu in qulna al fa'ilu aslun faja'luha fa'ilan arjah wa in qulna al mubtada'u aslun faja'luha mubtada'an arjahu. Itu isinya zalik. Kalau kami berpendapat fa'il itu asal, maka menjadikan kalimat tadi sebagai fa'il itu menang. Dan apabila kita berpendapat mubtada itu asal marfu'at, maka menjadikan kalimat tadi sebagai mubtada itu arjah. Ngerti kan? Nah,
Contohnya itu maksudnya waqad qila bimithli dzalika apa fi qaulihi ta'ala. Ayo, itu naibul fa'ilnya qila. Apa fi qaulihi ta'ala? Harokatin apa tarkib yang benar itu naibul fa'ilnya apa qila. Qila waqad qila itu. Ayo. Apa fi qaulihi ta'ala di dalam firman-Nya Allah Ta'ala. La yaqulunallahu. Itu kan ayat itu. Apabila mereka ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, maka la yaqulunna menjawab siapa kaum Allahu pada lafaz Allah. Nah, Allahu tarkibnya sebagai apa? Nah, itu ada yang mengatakan fa'il, ada yang mengatakan mubtada. Itu firman Allah itu. Ayo. At-taqdiru bermula takdirnya. Takdirnya lafaz Allah la yaqulunna Allah. Takdirnya lafaz Allah. Khalaqanallahu. Harokatin. Terus artiin yang benar. Khalaqa telah menciptakan. Khalaqa telah menciptakan pada kami siapa Allahu Allah. Itu artinya Allah sebagai fa'il. Lafaz Allah, paham? Wakila dan dikatakan apa yang kila? Allahu khalaqona. Allahu bermula Allah. Khalaqa itu telah menciptakan siapa Allah pada kami. Jadi nih perhatikan. Dalam Quran itu disebutkan man khalaqas samawati wal ard, mereka mengatakan la yaqulunallah. Oh, perhatikan. Nah, Allahu jelas sudah pasti. Mereka ditanya, ini kaitannya apa namanya tauhid rububiyah, tauhid yang menyatakan jual kalau habis ini isi apa? Mereka menjawab la yaqulunallah. Nah, dalam Al-Quran pun disebutkan, lu jangan ngantuk, terdapat perbedaan di antara ulama. Maksudnya, apakah fa'il itu aslul marfu'at atau mubtada itu aslul marfu'at? Kan kemarin begitu. Ingat kan? Nah, ini dibuktikan dalam ayat. Nah, ini lafaz Allah. Ini lafaz Allah bisa dijadikan fa'il. Kalau lafaz Allah dijadikan fa'il, takdirnya khalaqanallah. Khalaqa telah menciptakan pada kita siapa? Allah, ini Allah. Ditarkib sebagai fa'il. Tapi bisa juga Allah ditarkib sebagai mubtada. Kalau lafaz Allah ditarkib sebagai mubtada, khobarnya dibuang. Allahu khalaqona. Bermula Allah, khalaqa itu telah menciptakan siapa Allah pada kita. Nyambung maksudnya? Nah, pentingnya atau faedahnya khilaf di antara ulama, apakah fa'il itu aslul marfu'at atau mubtada itu aslul marfu'at. Itu adalah untuk menyelesaikan i'rab apabila terdapat kontradiksi ta'arud. Itu maksudnya anna faidatahu tarjihu ahadil amroin, memenangkan salah satu dua perkara. Dua perkara itu kan maksudnya antara fa'il atau mubtada. Idza ta'aruzi i'rabaini, ketika bertentangan antara dua i'rab. Ya kayak lafaz Allah ini. Lafaz Allah ini ihtimal. Maksudnya ihtimal ada dua kemiripan. Maksudnya kemiripan, ditarkib sebagai fa'il ya benar, ditarkib sebagai mubtada juga benar. Nyambung maksudnya?
Nah, disinilah ilmu toleransi itu berperan. Tergantung kita ngikutin yang mana. Nah, itu yang disebut oleh apa kata Nabi, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat di antara ulama-ulamaku, yang dimaksud ummati di sini adalah ulama, itu rahmat. Nyambung ya? Maka nggak boleh mengklaim paling benar. Ketika ada orang yang mengklaim yang paling benar, ya berarti nggak benar. Karena kebenaran yang ada sama kita itu relatif. Misalnya begitu, apalagi ini ilmu alat, ilmu nahwu sorob. Oke, lanjut. Kila maka jika ditanyakan, yang kila ma. Nah, gitu ya. Dijelasin. Ma itu apakah? Hakikatur rofi bermula hakikatnya rofa. Nah, kalau ada pertanyaan, kok dari kemarin ada istilahnya i'rab itu ada rofa, nasab, khofa, jazm. Rofa itu apa? Nah ini fal jawabu. Perhatikan ini rumit loh. Tolong serius kalian. Fal jawabu maka bermula jawabnya annahu itu sesungguhnya hakikatnya rofa alal qauli atas pendapat bi annal i'roba dengan sesungguhnya i'rob labdiun itu yang salafad huwa bermula huwa ya rofa. Nah, itu apa namanya, domir fasol. Huwa ya hakikatnya rofa yang dinyamakan ya, ribet. Perhatikan, udah saya artikan jelimet itu. Kalau mundiri keder, dengerin tapi fal jawabu maka bermula jawab anahu itu sesungguhnya rofa alal kauli atas pendapat bi anal i'roba dengan sesungguhnya i'rob lafdiyun itu lafad. Ingat ya kemarin dalam awal-awal kitab ini kan i'rob itu ada kalanya lafzi, ada kalanya maknawi. Ingat ya? Itu halaman lu pasti keder dan nggak bakalan, gue yakin lu mah mutolanya pada males lu. Itu halaman 3 termasuk halaman 4. Oh gitu loh. Kan kemarin dinyatakan apakah i'rab itu lafzi atau i'rab itu maknawi, kan kemarin gitu. Nah, kalau yang berpendapat, nah itu maksudnya, berarti kan maka ini bukan masalah sepele, ini masalah ribet. Fal jawabu mana tadi? Anahu alal qaul bi anal i'roba lafziyun. Hakikatnya rofa, kalau rofa itu dinyatakan menurut pendapat bahwasanya i'rob itu lafzi, huwa ad-dhammatu. Huwa iya al-qaul bi anal i'roba lafzi, ad-dhammatu itu dhammah, wa ma dan alamat i'rob, naba yang menggantikan apa ma, anhu dari dhammah. Ayo terusin, udah gampang itu. Anha dari dhammah. Wa alal qauli dan atas pendapat bi annahu dengan sesungguhnya i'rob maknawiyun itu yang masa maknawi. Ya. Bahwa maka bermula i'rob rofa. Rofa aja, kalau saya rofa ribet. Rofa tagirun itu perubahan, mahsusun yang dikhususkan, alamatuhu bermula yang bermula alamat rofanya ad-dhammatu itu dhammah. Alamatuhu yang bermula alamatnya rofa. Alamatuhu yang bermula alamatnya rofa. Yes, gitu dulu. Saya komentarin. Lu kan tadi salah. Itu lafat alamatuhu ad-dhammatu wa ma naba anha. Itu kan mubtada khobar. Oke. Perhatikan yang lain supaya nanti kalian mentarkib pas.
Sebelum lafat alamatuhu itu ada lafat fahuwa taghyirun maksusun. Taghyirun maksusun ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat. Taghyirun maksusun ma'rifat apa nakirah? Ya nakirah lah. Berarti jumlah yang setelah isim nakirah itu tarkibnya sebagai sifat. Maka alamatuhu yang bermula. Paham maksudnya? Yang itu sifat dari taghyirun maksusun yang nakiro. Nyambung? Oh, ayo. Alamatuhu yang bermula alamatnya rofa, ad-domatu itu domah. Wama dan alamat naba yang menggantikan Apa ma anha dari domah. Ya. Saya perhatikan. Hakikat rofa itu apa? Jawabannya ada dua. Anahu alal kaul bi anal i'raba lafdiyun huwa ad-dhammatu. Kalau menurut pendapat bahwasanya i'rab itu lafzi, kan kemarin tadi udah saya katakan dalam awal kitab halaman 3, halaman 4, halaman 5 itu terdapat khilaf di antara ulama. Karena dibangunin, dia angkat kepalanya, ngaji ngantuk ngaji sulit begini kok, tiga-tiganya ngantuk gitu. Makanya disimak biar belajar serius. Kalau menurut pendapat bahwasannya i'rab itu lafzi, nggak maknawi pembandingnya, maka rofa adalah dhammah, tandanya itu dhammah, wa manaba anha. Oke? Wa alal qaul bi annahu manawiyun, kalau menurut pendapat bahwasanya i'rab itu maknawi, maka rofa adalah taghyirun mahsusun, perubahan khusus. Oke? Perubahan khusus. Ya khususnya bagaimana? Ya kadang pakai dhamma, ya kadang itu yang alamatnya pakai dhamma, alif. Ya alamat rofa yang ada 4. Kadang-kadang waw, kadang-kadang subutun nun. Tapi taghyirun mahsusun. Karena i'rabnya nawi kan kemarin begitu. Maka ntar kalian buka lagi kitabnya. Maka saya bilang risalah Ja'a Zaidun itu termasuk kerennya luar biasa. Andre, ngantuk melulu lu. Sehatan dikit nggak usah minum es. Udah gua kasih tahu berkali-kali. Kalian ngaji ngantuk, sehat minum es. Ya gak? Waras 2 hari, sakit seminggu. Kapan lu sekolah, kapan lu cerdas? Generasi-generasi lemah begini. Loh iya kan? Lemah segala-galanya. Ayo lanjut. In kila, maka jika ditanyakan apa yang kila, qaulukum ala maturafihi ad-dhammatu. Qaulukum bermula pendapat kalian, ala maturafihi itu bermula alamat rofanya pendapat. Ya rafihi bermula, qaulukum bermula pendapat kalian semua. Isinya qaulukum alamatu rafihi itu bermula alamat rofanya kalimat, lafat gitu aja lah. Az-dhammatu itu dhammah. Hal hadza, apakah bermula ini pendapat alamatu rafi az-dhammatu alal qauli itu atas pendapat bi anal i'raba dengan sesungguhnya i'rab lafziyun itu yang bangsa lafzi, au maknawiyun atau yang bangsa maknawi. Udah titik, dengerin dulu. Ini sebelum fal jawabu dilanjut. Apabila ada pendapat, kalau dikatakan pendapat kalian itu yaitu lafaz alamatu rafi az-dhammatu. Kan umpamanya Ja'a Zaidun. Zaidun ini kan rofa. Ya kan? Nah, kalimat Zaidun dibaca rofa, tandanya dhammah.
Hal hadza alal qaul bi anal i'raba lafzun aw ma'nawiyyun. Ja'a zaidun, lafaz zaidun dibaca rofa. Apakah rofanya lafaz zaidun itu termasuk dalam kategori i'rab lafzi atau i'rab ma'nawi? Kan gitu. Itu pertanyaan. Fal jawabu. Ayo. Fal jawabu, maka bermula jawabannya annadh-dhahira annahu 'alal qawli. Annadh-dhahira itu sesungguhnya zahir, Perkara yang zahir. Annahu itu sesungguhnya perkara yang zahir, 'alal qawli atas pendapat. Annahu sesungguhnya alamatu rafi az-dhammatu. Annahu sesungguhnya alamatu rafihi ad-dhammatu. Alal qawli atas itu atas pendapat. Bi annahu dengan sesungguhnya kejadian. Atau Zaid, masa lu nggak mudeng sama sekali lu. Annahu dia alamatu rafihi az-dhammatu itu gitu loh. Annahu dengan sesungguhnya alamatu rafihi. Jangan lu yang jelas. Bi annahu dengan ngerti gak? Itu wahlul uqdata min lisani itu harus sering dibaca. Ayo, bi annahu dengan sesungguhnya alamatu rafihi ad-dhammatu ma'nawiyun itu yang maknawi. Wa in urida dan jika dikehendaki apa al-jaryu memperlakukan alal qauli atas pendapat. Iya. Bi annahu dengan sesungguhnya pendapat. Bu'a Alamatu rafihi ad-dhammatu labdiun itu yang mangsa lafad labdi. Laqila karena dikatakan. Bener kok. Karena dikatakan Laqila maka sungguh dijawab dikatakan. Laqila maka sungguh dikatakan apa yang kila fihi. Di dalam di dalam qaul bi annahu lafdiyun. Dalam qaul bi annahu lafdiyun. Warafuhu dan warafuhu kaza. Nah, itu maksudnya isinya laki lafihi. Warafuhu dan bermula rofaknya lafat gampangannya. Kaza itu seperti ini. Nyambung nggak? Ya belum lah, orang belum gue jelasin. Nih, kalau ada pertanyaan, rofaknya umpamanya lafaz ja'a zaidun itu dhammah. Hal ala hadzal qauli bi anna al-i'raba lafzun aw ma'nawiyyun. Lafaz ja'a zaidun yang ada pada lafaz ja'a zaidun itu i'rabnya lafzi atau maknawi. Maka jawabannya anadh-dhahira annahu alal qaul bi annahu ma'nawiyyun. Pendapat yang zahir umpamanya lafaz ja'a zaidun, menurut pendapat bahwasanya i'rab itu maknawi, ya dia maknawiyun. Wa in uridal jaryu alal qaul bi annahu lafziyun laqila fihi wa rafuhu kaza. Kalau umpamanya ja'a zaidun dikehendaki memperlakukan bahwasanya i'rabnya adalah lafzi, maka akan dijawab dalam lafaz zaidun yang ada pada lafaz ja'a zaidun tadi warafuhu kaza. Rofaknya ya mesti kaza seperti ini. Jelas gak? Umpamanya az-zaidani warafu alamatu rafi al alifu dan seterusnya. Nyambung. Itu kan masih membahas kontradiksi perbedaan pendapat. Apakah i'rab itu lafzi atau i'rab itu maknawi? Jangan pelengah melulu kalau dikasih tahu. Makanya kan saya bilang nggak boleh keminter, apalagi belum paham. Begitu loh. Jadi kita bisa ngukur kemampuan kita
Askar didengerin. Lagi dijelasin meleng. Ayo. In kila, maka jika ditanyakan apa yang kila, hal yasihu takhrijuhu alal qawli bi annahu lafiyun. Hal yasihu, apakah sah, apa takhrijuhu, keluarnya, mengeluarkannya. Mentakhrij itu mengeluarkan pendapat. Awas ini bahasa sulit loh. Jangan kalian pikir ini apa remeh-temeh, ini masalah serius. Ini jantungnya anakku ini. Apa takhrijuhu, mengeluarkannya pendapat, alal qawli, atas mengeluarkannya, mentakhrijnya i'rab, mengeluarkannya i'rab, alal qawli, atas pendapat, bi annahu, dengan sesungguhnya i'rab, labdiun, itu yang masa labdi. Fal jawabu, maka bermula jawabannya, anna ba'dahum, itu sesungguhnya sebagian ulama, ajaza, itu membolehkan. Siapa ulama? Siapa ba'duhum? Siapa ba'duhum? Kalau ulama ajazu, itu harus teliti kalian. Zalika, pada itu pendapat. Iya, pendapat yang isinya di anau lafziyun tadi, yang atasnya persis itu, gitu. Wawajhuhu, dan Kola, ada kolanya kan? kola, enggak ada enggak? Ada. Nah, iya. Kola berkata, berpendapat siapa ba'duhum, berpendapat siapa ba'duhum, wawajhuhu an-naddomata i'robun. Nah, udah aku artiin pasti keder lu. Wawajhuhu, dan bermula wajahnya, maksudnya arahnya ba'duhum itu an-naddomata, sesungguhnya dhamma, i'robun itu i'rob, min haitsu umumi kauniha, dari sisi umum keberadaannya dhamma, asaron, apa asaron itu asar, pengaruh, dampak, khobarnya kaun, jalaba yang menarik, maksudnya yang mengarahkan, hu pada i'rob, pada i'rob dengan rofa dengan domah tadi. Apa yang jalabahu? Al amilu, amil. Apa amil? Perkara yang mengamalkan. Ja'a zaitun, zaitun itu dibaca tun, itu karena dipengaruhi ja'a. Jelas? Langsung dipahami loh adik. Cuci muka loh. Tadi ngontak ngantuk. Nah, jangan ngantukan. Boleh enggak? Kan gitu pertanyaannya. Sah enggak mentakhrij, mengeluarkan pendapat atas mengeluarkan i'rab, mengeluarkan pendapat i'rab, bahwasanya pendapat yang mengatakan i'rab itu lafzi. Boleh apa enggak? Sah enggak mentakhrij seperti itu? Maka dijawab, anna ba'dahum ajaza dzalika. Sebagian ulama membolehkan. Kola berpendapat siapa ba'dhum kan wawajuhu, wajahnya, caranya, itu maksudnya wajahnya yang mengatakan bahwasanya i'rab itu lafzi, an-nadhamata i'rabun min haitsu umumi kauniha asaron jalabahul amil. Sebagian ulama memberi alasan, wawajuhu itu gampangannya wajah itu maksudnya memberi alasan, dan bermula alasannya gitu maksudnya ba'duhum anna dhammata i'rabun, dhammah itu i'rab, itu i'rab rafa, min haitsu umumi kauniha asaron jalabahul amil, dari sisi umum. Kalau enggak gini aja, min haitsu umumin,
dari sisi keumuman. Kaunuha yang roba aja biar lebih enak. Kaunuha yang bermula adanya dhammah, asaron itu pengaruh. Jadi dhammah itu adalah i'rab dipandang dari sisi keumuman. Itu adalah adanya dhammah itu mempunyai dampak yang dipengaruhi oleh amil. Ja'a Zaidun. Zaidun nih gue tulis biar paham dah. Jangan ini kalau menurut Baduhum ada ini aja lah, khalaqana Allahu gitu loh, atau Allah juga boleh, sama aja terserah mana yang kalian pilih. Ini Allahu kan lafaz Allah, berarti kan ini sebelum didahului oleh lafaz yang lain. Ini kan haknya belum bisa berbunyi apakah hu, apakah ha, apakah hi. Nyambung nggak? Begitu lafaz Allahu didahului oleh kholakona, kholako ini fi'il, nanya maf'ul, maka Allah mau nggak mau tarkibnya sebagai fa'il. Nah kalau fa'il itu dibaca rofa. Nyambung kalian? Nah, tanda rofaknya dhammah. Jadi kesimpulannya bagaimana? Nah, itu maksudnya. Wa wajhu anna dhammata i'rabun min haitsu umumin. Dhammah itu i'rab dipandang dari sisi umum. Nah, kaunuha asaron, dia keberadaannya dhammah adalah merupakan dampak pengaruh jalabaul amil yang dipengaruhi, yang ditarik oleh amil. Amilnya apa? Yaitu kholako. Seperti ja'a Zaidun. Nah, bangunin. Ngantuk aja. Kita buku mana? Kenapa lu tutupin? Ngantuk mulu. Maksudnya kaunuha asaron jalabaul amil. Wa alamatu i'rabin min khaisu khususiha. Adapun alamat i'rab itu adalah dari kekhususannya dhammah. Kan alamat i'rab ada dhammah, ya kan? Alamat rofa loh. Kan ada dhammah, ada alif, ada wawu, ada ya. Nah, dhammah itu adalah merupakan kekhususannya i'rab. Nyambung maksudnya? Loh, gitu loh. Loh, itu kan bukan masalah gampang. Maka kalian nggak akan bisa langsung memahami sepenuhnya. Perlu mutolaah, don. Jangan sok pinter, keluyuran, kelayapan. Udah paling gak resep gue dah. Ngobrol berjam-jam kuat. Deres gak mau. Ya nggak mutu jadinya. Makanya ini risalah Ja'a Zaidun. Termasuk nanti yang halaman separuhnya itu Risalatul Mabniyat. Itu keren. Inilah jantungnya nahwu. Kalian belajar jurumiyah, imbangi dengan ini. Wah, mantep. Oke lanjut. Masih lama. Fa'in kila, maka jika ditanyakan, yang kila, Zaidun hadzal fa'ilu hal huwa nakiratun aw ma'rifatun. Zaidun bermula lafaz Zaidun, hadzal fa'ilu, Hadza yaitu ini lafaz Zaidun. hadza yaitu ini lafaz Zaidun, al fa'ilu itu fa'il. Itu sebagai fa'il. Itu sebagai fa'il. Nah, dipertanyakan, hal huwa nakiratun au ma'rifatun. Hal huwa, apakah bermula itu lafaz Zaidun? Kok bermula itu gimana sih? Hal huwa bermula, apakah bermula lafaz Zaidun? Lah iya. Nakiratun itu nakiro, atau ma'rifatun atau ma'rifat. Perhatikan, ini membedakan mana nakiro dan mana ma'rifat. Begitu loh. Wama, dan itu apakah al farku bermula perbedaan, Iya. bainahuma di dalam antara nakiro atau ma'rifat. Oke. Berhenti dulu. Itu maksudnya biar mantep kalian. Fa'in kila.
Kalau ada pertanyaan, Zaidun hadza, lafaz Zaidun yang ini, itu al-fa'ilu sebagai fa'il. Zaidun ini loh, ja'a Zaidun atau Zaidun qaimun. Zaidun yang ada ini loh. Yang sebagai fa'il, ja'a Zaidun berarti kan? Hal huwa nakiratun aw ma'rifatun. Apakah lafaz Zaidun yang pada kalimat ja'a Zaidun itu nakiro atau ma'rifat? Wa mal farqu bainahuma. Terus perbedaan antara ma'rifat sama nakiro itu apa? Nah, maka baru fal jawab. Ayo. Fal jawabu. Diperhatikan yang lain. Keren ini. Maka bermula jawabannya. Annahu ma'rifatun. Annahu itu sesungguhnya lafaz Zaidun. Ma'rifatun itu isim ma'rifat. Wal farqu dan bermula perbedaannya bainahuma dalam antara nakiro dan ma'rifat. Ya. Annal ma'rifata itu sesungguhnya ma'rifat. Isim ma'rifat gitu aja. Itu sesungguhnya isim ma'rifat. Ma itu isim. Iya. Wudi'a yang diletakkan apa ma. Lisai'in terhadap sesuatu. Iya. Bi'ainihi dengan datnya Syek. Ya. La yatanawalu. Alah ngantuk. Yang tidak mendapati, yang tidak mengenai. Yang tidak mengenai. Apa syek? Apa syek. Wa rahu pada selainnya syek. Ya udah titik situ dulu. Kalau ditanya Zaidun yang sebagai fa'il, ja'a Zaidun. Apakah lafaz ja'a Zaidun, Zaid yang ada pada ja'a Zaidun itu nakiro atau ma'rifat? Terus apa perbedaan antara nakiro dan ma'rifat? Maka jawabannya Zaidun itu annahu ma'rifatun, ma'rifat. Melek la ilaha illallah. Udah cuci muka lagi. La ilaha rehan. Ngantuk lagi ya. Lu gak ngantuk Pin? Cewek lu ngantuk mulu. Zaidun itu ma'rifat. Memang terus bagaimana cara membedakan? Wal farqu bainahuma, perhatikan itu. Anal ma'rifata, ini garis bawahi. Ma wuzi'a li syai'in bi ainihi la yatanawalu ghairahu. Apa maksudnya? Ini gua tulis. Perhatikan. Ini apa? Kemarin sebenarnya di dalam kitab-kitab jurumiyah itu juga banyak kan. Kalau versi di sini, apa itu isim ma'rifat? Nah, kan timbul pertanyaan, mal farqu bainan nakirati wal ma'rifah. Kan gitu. Ini kan pertanyaan. Apa perbedaan antara nakiro dan ma'rifat? Dijawab. Ma'rifat dulu. Al ma'rifatu huwa ma wudi'a. Berarti kan li syai'in bi ainihi la yatanawalu la yatanawalu hu ghairahu. Apa maksudnya? Diperhatikan. Isim ma'rifat adalah bocil, disimak. Kemari lu ngadepnya. Udah jangan ngiket apa gigitin jari mulu, emang lu lapar? Udah jangan cengengesan, didengerin. Isim ma'rifat adalah ma isim wudi'a li syai'in bi ainihi, yang diletakkan, didesain. Gampangannya kalau bahasa kita dibuat nama. Li syai'in bi ainihi, terhadap sesuatu dengan ainnya maksudnya terhadap hakikatnya sesuatu. Kalian tahu al,
Oh no, jogrokannya seperti itu. Udah begini. Udah gua hapus nih bawahnya biar lu nggak kepengaruh. Umpamanya ada orang, gua gambar aja, perutnya buncit, orang tangannya yang satu rusak, ya, rambutnya cuma 3. Ini siapa? Umpamanya Al-Mairi. Ya, lu jangan ketawa, gua telan lu. Ngerti maksudnya? Oh, jadi Al tuh begitu, Pak. Iya, perutnya buncit, tangannya yang kiri sakit karena habis jatuh. Dibuat nama Al. Ngerti maksudnya? Al-Mairi. Lu namanya Al-Mairi apa? Udah begitu aja, jangan kelamaan. Ya enggak? Ada orang satu lagi, umpamanya rambutnya sama, cuma 3, ngancungkring, namanya Aska. Jadi kalau yang krempeng namanya Aska, itu ma'rifat. Oh, jadi kalau Aska, Alvin, Erwin, termasuk Japir, nah itu ma'rifat. Ya ma'rifat. Maksudnya apa maksudnya? Layatanawalu ghairahu, yang tidak mungkin salah kepada yang lainnya. Aska ya tadi kirinya krempeng. Al ya kirinya perutnya gendut sekarang. Dulu mah awal-awal kemari ya sama. Kayak ya cungkring, ingat dulu Dre. Lah iya. Paham kan? Itu namanya apa tadi? Ma'rifat. Isim yang diletakkan untuk sesuatu dengan ainnya, maksudnya ainnya sesuatu yang tidak mengenai kepada lainnya, itu namanya isim ma'rifat. Dia itu bukan kamu, bukan saya ya bukan kamu, bukan dia. Nyambung gak maksudnya? Kan isim ma'rifat nanti ada 5 atau ada 6 tergantung pemahamannya. Kan ada mengatakan 5 karena isim domir dengan isim mausul itu kategorinya isim mubham. Isim isyarah dengan isim mausul itu kategorinya mubham. Itu berarti 5 cuman gitu loh. Nyambung ya? Bisa dipahami nih? Apa itu isim ma'rifat? Ma'wudi alisai'in bi'ainihi layatanawalu ghairuhu. Isim yang didesain untuk ainnya sesuatu yang tidak mungkin kena kepada yang lainnya, itu namanya isim ma'rifat gitu loh. Oke, lanjut. Wan nakiratu, dan bermula isim nakirah, ma itu isim wudi'at yang diletakkan apa ma lisai'in terhadap sesuatu, syai'in yang umum, yasihu sah. Kan barusan gua ngomong, iya kan, jumlahnya yasihu sidkuhu itu kan jumlah jatuh setelah lisai'in syai'in. Dengerin dulu, jangan buru-buru baca lo, lagi dijelasin lo, buru-buru bisa baca aja salah. Artinya syai'in itu nakiro, yasihu sidkuhu itu kan jumlah yang jatuh setelah isim nakiro itu menjadi naat atau sifat. Yasihu yang sah, kasih yang, paham nggak? Jangan buru-buru pengen baca kalau lagi dijelasin, biar praktek bingung sendiri. Ayo. Yasihu yang sah. Nah begitu. Apa sidkuhu bener? Ya benerinya tuh apa? Mengenainya, begitu aja. Sidkuhu itu beneri, maksudnya mengenai. Iya. Mengenainya. Se ala afrodi. Nah itu lu ambilnya di atas. Kitab kalian kan di bawah. Salah. Ala afrodin. Hamzahnya kalian itu di bawah. Yang benar adalah afrod. Afrod itu jamak takdirnya fardun. Atas individu. Oh itu loh. Ala afrodi, atas individu.
Wa alamatun nakiroti, dan bermula cirinya nakiro qabulu'ali. Qabulu'al itu menerimanya huruf al. Qabulu'al itu ali mah cincin. Dodol ya enggak? Qabulu'al itu ya. Menerimanya al. Au wauku uha, atau boleh terjadinya nakiro mau kiama pada tempatnya lafat yakbalu yang menerima apa ma hu pada al. Udah gitu aja. Nah kalau alfiyah nakirotun qabilu al muasiro awakiun mau kiama qad dzukira. Lu iya kan, lu kan cuma hafal doang, apa enggak paham gua kagak. Lu iya kan, itu maksudnya awuku uha mau kiama yakbaluhu. Fal awalu maka bermula yang pertama yaitu qabulu al, tulis fal awalu maka bermula yang pertama yaitu isim yang menerima al, nahwu rajulin itu seperti lafaz rajulin. Rajulin boleh dikasih al menjadi ar-rajuli. Wasani dan bermula yang kedua. Yang kedua berarti wuku'uha mau ki'ama yakbaluhu. Tulis biar benar. Nahwu zi itu seumpama lafaz zi. Lafaz zi bimakna sahibin semakna dengan lafaz sahib yang mempunyai. Sementara wal ma'rifatu dan bermula isim ma'rifat terusin. Wal ma'rifatu. Jangan takut salah, kan gue benerin kalau lu salah. Wal ma'rifatu dan bermula isim ma'rifat bikhilafi zalika berbeda dengan itu khobar. La ilaha illallah. Itu berbeda dengan itu nakiro. Wa ma'lumun dan bermula yang umum. Wa ma'lumun dan bermula bisa diketahui apa anna zaidan sesungguhnya lafaz zaid maudhu'un itu didesain dibuat lidzati terhadap zat al muayyanati yang telah ditentukan. Wala yakbalu Dan tidak menerima apa lafaz zaid al pada al. Iya. Fasoha maka sah apa kaunuhu adanya adanya zaid ma'rifatan itu ma'rifat. Itu isim ma'rifat. Lah gampang kan, udah titik dengerin. Sekarang gue tulis yang nakiro. Apa itu nakiro? Wan nakiratu ma wuzi'at li syai'in syai'in yasikhu sidquhu ala afrodin. Udah kalian rubah tadi. Ifrad menjadi afrod ya. Nakiro adalah ma wuzi'at li syai'in syai'in. Ini sekarang an-nakiro. Apa itu isim nakiro? An-nakiro itu hiya ma wujiat li syai'in syai'in. Apa tadi? Yasikhu sidquhu ala afrodin. Nah, ini afrod yang tadi kitab kalian ifrad. Ala afrodin terusnya apa? Udah titik. Nih. Ini umpamanya tadi contohkan Zaidun. Atau nama lain Muhammadun. Atau mungkin ada orang namanya Azka. Oh, ini tadi orangnya. Ini Azka. Ini Al-Mairi. Oh ya, kan tadi begitu. Berarti kan gak bisa gue kumisin lu. Lu ke sama Cil. Udah tangannya taruh di bawah.
Ini adik lu tuh memang kurang kecacingan memang. Iya, iya bener loh. Tuh kan, taruh jarinya tuh dicolok di kayak bioban. Taruh bawah tangannya besok-besok. Kayak orang cacingan. Iya kan? Ada. Mawuziat lisai'in sa'i'in. Isim nakiroh itu isim yang didesain untuk sesuatu yang umum. Yasihu sidkuhu ala afrodin. Berarti kan sidkuhu itu yang sah. Beneri itu maksudnya mengenai. Nih, ada orang namanya, ada kalimat bunyinya rojul atau imro'atun. Rojulun itu cirinya kalau dia udah dewasa biasanya kumisan jenggotan, suaranya gede, itu rojul, suaranya ngebas, gede, itu namanya rojul. Paham kan? Soal rambut biasanya pendek, ya kan? Adapun ada rojul, gua gondrong, ya nggak? Tapi laki-laki biasanya dengerin, perempuan gak usah kesinggung. Laki-laki biar rambutnya pendek, pikirannya panjang. Perempuan biar rambutnya panjang, pikirannya pendek. Lu dengerin lu perempuan. Ini bukan berarti mendiskreditkan perempuan, Pak. Biasanya begitu. Denger gak? Adapun ada laki-laki udah rambutnya panjang masih pikirannya pendek, berarti geblek dia. Ya, itu rajul lah. Imro'ah ini perempuan. Ya udah pokoknya asal ada laki-laki, ada orang yang kumisan, itu ya namanya rojul. Nyambung nggak? Umum nggak? Umum nggak? Maka sa'i'un, disai'in sa'i'in yang umum. Yasihu sidku al afrodin yang sah mengenai atas afrod. Afrod itu individu-individu. Mundiri rojul. Al itu masih kecil, dia gulam. Ya kalau Riu udah rojul lah. Ya enggak? Kalau Andre kuntet, lu sebut rojul apa bajil? Kalau bajil lu tahu nggak? Bajul, lu tahu nggak bajul? Bajul itu buaya itu. Ya enggak? Ini nyambung nih. Itu namanya rojul. Lah kalau suaranya melengking, alah ngantuk maning. Ya muncul kayak siapa? Siti. Ngomong aja nggak ada suaranya. Ngomong sama saya itu loh. Ada bayaran. Lalu beda kalau Alvin, Pak ada bayaran, Pak. Kenceng, suaranya perempuan rata-rata melengking. Itu namanya imro'ah. Nyambung ya? Ada nggak perempuan yang kumisan? Ada apa enggak? Secara umum nggak ada. Begitu loh maksudnya. Begitu juga ciri khusus perempuan men. Nggak ada laki-laki yang men. Kalau mentret iya. Model kayak Andre itu kan mentret dulu loh. Ngaji udah ngantuk. Itu Rehan mentret ini apa? Bakir gak ngaji kemana? Bukan lu tanya lu, kan Rehan. Bakir kemana? Nah itu maksudnya bisa dipahami ya. Nah simbolnya wa alamatun nakirati qabulu al awukuha mauki amayak baluhu. Cirinya nakiro. Perhatikan. Itu isim menerima kemasukan al. Tapi alnya, dengerin, mempengaruhi kemakrifatannya. Nah ini rojul. Dikasih al. Menjadi ar-rojulu. Wah itu udah khusus dia. Abang tukang bakso namanya rojul. Tukang somai namanya rojul. Tukang sekuteng namanya rojul. Iya kan? Begitu kalian bang.
Oh iya kan? Abang tukang bakso. Nah, bakso itu berarti nakiro. Begitu al, rojulun menjadi ar. Nah, kalau di sini tanwin, berarti kan begitu ada alnya nggak boleh ada tanwin. Ar rojulu. Nah itu lu, nggak boleh lun. Berarti kan al dengan tanwin itu berantem. Kalau udah ada tanwinnya, alnya hilang. Kalau ada alnya, tanwinnya hilang. Ar-rajulu, ar-rajula, ar-rajulu. Nyambung. Nah, termasuk awakiun mau kiama yakbaluhu. Dengerin. Lafadz zi itu nggak bisa dikasih al. Tapi zi maknanya isim asma khamsah itu kan semakna dengan lafadz sohibun. Lafadz sohibun bisa dikasih al menjadi as-sohib. Walaupun zi nggak bisa dikasih al, tapi pembandingnya itu lafadz sohib bisa dikasih al. Itu juga namanya isim nakiro dan mempengaruhi. Berarti kan Zaidun boleh aja dikasih al, az-zaidu. Tapi al, dengerin, saya tekankan, jangan meleng. Al yang ada pada lafadz mamanya zaidun yang di sini kasih al az-zaidu. Al yang ada pada lafadz az-zaidu nggak bisa mempengaruhi kemakrifatannya. Nyambung nih. Nah, jadi al yang bisa mempengaruhi yang tadinya nakiro menjadi makrifat. Seperti al Mekah, Madinah, nggak dikasih al juga udah makrifat. Al Makkah, al Mukarramah, nggak dikasih al juga. Namanya Makkah itu kota yang masyhur, nama kota kan. Madinah dikasih al Madinah. Alnya nggak mempengaruhi kemakrifatannya, itu maksudnya. Nyambung kan? Nah itu yang dimaksud. Wa ma'lumun anna zaidan maudhu'un lizzat al muayyanah wala yakbalu al, maksudnya nggak menerima al. Lafaz zaidun loh dikasih al itu nggak mempengaruhi kemakrifatannya. Antara zaidun dengan az-zaidu ya sama-sama makrifat. Jadi az-zaidu mentang-mentang dikasih al kemudian az-zaidu itu lebih makrifat dari zaidun, enggak. Nyambung nih. Nah, fasoha kaunuhu makrifatan. Jadi titik. Itu besok dah. Fa'ingkila. Oke. Lanjut besok. Lu mutolaah aja siapa mendiri. Kalau emang kira-kira nanti oleh ya kan saya pandu. Waduh belum siap Pak. Emang kalau pagi lu ngapain tidur? Mutolaah dulu. Oke ya. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.